yang berbahagia, baik Bapak Ibu, salam dan bahagia. Selamat datang guru hebat. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat zaman maupun kodrat alam pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia secara pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kami akan menyampaikan konsep pada modul budaya positif yang terdiri dari teori kontrol dan pembelajaran paradigma baru, disiplin positif, motivasi intrinsik, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita akan menyaksikan video yang akan kami sajikan kepada Bapak Ibu. Ya, ini videonya. Semoga kami berharap video ini menjadi motivasi kepada kita semua, terutama pada diri saya sendiri. Baik Bapak Ibu, silakan ditonton videonya. Oke, baik Bapak Ibu, dari tayangan video tersebut, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan? Ada dari teman-teman yang bisa menyimpulkan dari video tersebut? Oke, silakan Ibu. Menurut saya, dari video yang bisa kita ambil pelajaran bagi kita guru, yang pertama di situ sikap seseorang anak yang bisa membangkitkan motivasi dari seorang anak kecil kepada orang banyak. Jadi menurut saya motivasi itu tidak harus berasal dari orang yang merasa dia pandai, ataupun dari orang yang mempunyai jabatan, ataupun dari orang yang lebih dewasa. Jadi kita bisa belajar dari motivasi itu, bahwa kita bisa melihat motivasi itu dari baik itu dari anak-anak maupun dari sekitar kita. Kemudian lagi bekerja sama. Di situ nampak dari video itu bahwasanya bekerja sama ataupun bekerja dengan sama-sama itu bisa menyelesaikan meskipun masalah itu sangat besar. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, benar sekali Bapak Ibu. Ternyata untuk membangkitkan motivasi kita itu tidak harus dari atas, bisa datang dari orang yang bukan siapa-siapa. Mungkin kita menganggap selama ini dia tidak memiliki jabatan, dia bukan siapa-siapa, bukan atasan kita, tapi dia bisa membangkitkan gairah kita, bisa membangkitkan motivasi kita dari dalam. Luar biasa, terima kasih Ibu. Oke, baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, teman-teman semuanya, saya akan mengajak bermain cobalah buka. Di sini saya minta kesediaan Ibu Coramayani. Oke, terima kasih Ibu Nurbaiti. Oke, terima kasih Ibu. Berarti kita di sini baca dulu ya Ibu ya, petunjuknya. Cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, berarti di sini Ibu Coramayani misalnya A ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, seolah-olah Ibu Coramayani sedang menggenggam sesuatu di sini yang tidak ada yang tahu, hanya Ibu Coramayani dan Tuhan yang tahu apa adalah genggamannya. Oke, si Ibu Coramayani. Oke, sekarang Ibu siapkan aja terus, kira-kira boleh Ibu tulis atau Ibu ingat, Ibu genggam demikian. Kemudian sekarang bayangkan bahwa Ibu Coramayani akan menyimpan sesuatu yang berharga dalam kepalanya dan akan menjaga dengan sekuat tenaga, karena menurut Ibu Coramayani mungkin itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupannya. Nah, di sini tugas Ibu Nurbaiti, beliau akan membujuk, menghardik, mengintimidasi atau memarahi atau menggoda, menggelitik, menawarkan
ditawarkan dengan harta benda misalnya, dengan tujuan apa yang ada dalam kepala tangan Ibu Rahmayani ini, dia akan buka, dia akan bilang kepada Ibu Nurbaiti. Oke, siap Ibu berdua? Dan kita akan mendengarkan bagaimana Ibu Nurbaiti mempengaruhi Ibu Rahmayani. Oke, kita mulai dari sekarang, waktunya hanya 30 detik. Silakan Ibu. Boleh ke depan, boleh ke depan. Lebih mantap ya, kita bisa langsung mendengar dan melihatnya. Silakan Ibu Nurbaiti dan Ibu Rahmayani, izin. Menghadap ke sana. Oke, boleh, silakan. Sini saya naik atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan mencoba untuk merayu ataupun berusaha semaksimal mungkin saya agar tahu apa ya digenggam oleh Ibu Rahmayani. Oke, siap. Ibu Rahmayani, Iya. apakah yang Ibu genggam itu boleh saya tahu? Ini rahasia Anda. Saya mengenal. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nurbaiti dan Ibu Rahmayani. Kita beri aplaus luar biasa. Kalau seperti ini calon-calon pemain bintang film masa depan. Iya, karena pada dasarnya kita adalah aktor yang selalu berdiri di depan. Oke, terima kasih Ibu Rahmayani, Ibu Nurbaiti. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa yang memegang kontrol dan kendali di sini adalah diri kita sendiri. Setuju? Setuju. Sekuat apapun orang mempengaruhi kita, jika kita tidak terpengaruh atau yang ditawarkan itu bukanlah kebutuhan. Bisa jadi tadi Ibu Rahmayani berubah pikiran jika yang ditawarkan itu adalah kebutuhan. Yang ditawarkan Ibu Nurbaiti rumah mewah, harta benda, sementara Ibu Rahmayani tidak butuh lagi. Mungkin kalau ditawarkan dengan hal lain yang merupakan kebutuhan Bu Rahmayani, boleh jadi kepala tersebut akan terbuka. Setuju? Setuju, benar sekali Bapak Ibu. Demikianlah yang terjadi kepada kita ketika proses pembelajaran di kelas, di sekolah. Nah, ini dia teori kontrol oleh seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam control theory yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Selama ini kita beranggapan bahwa kita adalah seorang guru yang mampu mengontrol murid. Kita cenderung menguasai murid. Kita seolah-olah dapat mengontrol murid. Dan murid mungkin bisa dikontrol saat itu, tapi boleh jadi suatu hari nanti dia tidak mau lagi. Kemudian ke poin 2, semua perbuatan positif efektif itu bermanfaat. Kita menganggap bahwa bujukan, bahwa rayuan merupakan sebuah kontrol yang dapat mempengaruhi orang lain. Oke, anak-anak juga demikian. Kita merayu, membujuk, mengiming-imingi. Namun suatu hari dia sadar ini adalah rayuan dan saya tidak mau lagi dirayu. Saya menolak. Disitulah terjadi penolakan dari si anak, dari murid. Kemudian poin ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah ini dapat menguatkan karakter. Selama ini kita sebagai pendidik sering seperti ini, mengkritik murid, membuat dia merasa bersalah. Apa kamu tidak kasihan melihat ibu yang selalu ditegur kepala sekolah? Kamu membuat ribut, mengganggu kelas sebelah. Apa kamu tidak kasihan kepada ibu? Pertanyaan semacam itu bisa saja itu membuat dia akan tertanam bahwa dia hanya bisa melakukan kesalahan demi kesalahan. Dia akan beridentitas gagal. Nah, itu adalah miskonsepsi. Kemudian miskonsepsi berikutnya apa? Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru adalah orang dewasa. Kita merasa punya hak untuk memaksa anak melakukan apa yang kita mau. Lambat laun dia akan menjadi pendendam. Kita akan menciptakan permusuhan tanpa kita sadari. Nah, jadi teori miskonsepsi ini perlu kita luruskan. Kita perlu luruskan supaya terciptanya budaya positif, hal-hal positif di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah.
baik antara kita sesama guru maupun dengan murid, murid dengan murid sesama temannya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang adanya pembelajaran paradigma baru. Kita sering mendengar Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila, iya kan? Iya. Ternyata pembelajaran paradigma baru ini merupakan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid yang menyesuaikan dengan kebutuhannya, dengan tahap perkembangannya. Bisa kita ambil makna bahwa perkembangan di tingkat kelas 1 tidak bisa kita paksakan. Perkembangan di kelas 4 tidak bisa kita paksakan di kelas 1. Demikian selanjutnya. Jadi sesuai dengan tahap perkembangannya dan berorientasi pada pengembangan kompetensi dan penguatan karakter yang ujungnya menciptakan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentu tahu dong profil pelajar Pancasila yang sering kita baca dan ikuti diklat-diklatnya. Oke, selanjutnya. Nah, tibalah kita ke disiplin positif. Makna dari disiplin biasanya kan kita seperti ini Bapak Ibu. Kita sering menganggap disiplin itu adalah berkaitan dengan pelanggaran. Kalau kita tidak disiplin akan merupakan pelanggaran, akan mendapat sanksi, hukuman dan sebagainya. Jadi kata-kata disiplin itu mengikat kita melakukan sesuatu dengan keterpaksaan. Padahal kalau kita kaitkan, gandengkan dengan positif di ujungnya, disiplin positif, maknanya jadi positif Bapak Ibu. Seperti ini, disiplin positif di sini bisa memiliki arti adalah mengarahkan murid untuk mengontrol diri. Jadi kita menghendaki menanamkan, menerapkan kepada anak-anak kita semua, mereka bisa mengontrol dirinya, menguasai dirinya, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi kita arahkan mereka melakukan hal-hal tindakan yang baik-baik. Mungkin kecil, kita kembali merunut ke video tadi. Anak-anak yang bisa mempengaruhi orang lain. Konon lagi kita, seorang guru, orang dewasa, pasti kita juga bisa untuk mengarahkan anak-anak ke hal yang lebih baik. Namun apapun itu, motivasi dari diri dalam dirinya tidak bisa kita paksa. Harus ada kesadaran dalam dirinya. Kemudian yang kedua, disiplin adalah kebiasaan melakukan sesuatu karena dorongan dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Seperti saya katakan tadi, dorongan dari dalam, dari keinginannya, bukan merupakan paksaan. Paksaan itu macam-macam, ada paksaan yang sifatnya frontal, ada paksaan yang sifatnya halus, tapi intinya bukan tergerak dari hatinya. Jadi, tapi di sini yang kita inginkan apa? Yang tergerak dari hatinya. Selanjutnya, disiplin juga memiliki arti bahwa bagaimana cara kita menumbuhkan tanggung jawab dan kemandirian dalam diri murid. Tujuannya, ujung-ujungnya, endingnya yang kita harapkan adalah anak-anak kita, murid-murid kita, generasi penerus kita menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian motivasi intrinsik, dari katanya ins, di dalam, ya kan? Motivasi dorongan, motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Saya rasa Bapak Ibu kita sendiri pun begitu. Apapun yang kita lakukan itu, jika sebuah paksaan ataupun merasa tidak enak, tidak nyaman, segala macam, hasilnya nggak maksimal. Namun kalau kita lakukan dari dalam hati kita dengan tulus, hasilnya pasti akan indah. Kadang-kadang kan begitu ya Bu Farida ya, yang dilakukan dengan hati katanya. Ini dia nih, yang dilakukan dengan hati itu ya ini dia, motivasi intrinsik. Diane Gosling dalam bukunya The Structuring School Discipline menyatakan ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari kenyamanan atau ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini tadi yang saya bilang. Boleh jadi anak kita, murid kita di sekolah melakukan sesuatu karena dia takut dihukum. Nah, karena itu dia melakukan, tapi bukan karena mengingat, aduh kelas harus bersih, makanya saya sapu. Bukan karena itu, karena takut dihukum atau ditegur atau dimarahi. Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Tidak dipungkiri mungkin di antara kita juga pernah melakukan itu. Dan harapan saya ke depannya, saya dan rekan-rekan kita semua di sini, hal itu kita hindari. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dikit-dikit anak kita, Bu, kalau bisa buat ini saya dikasih
Mengapa demikian? Karena dia melakukan sesuatu mengharapkan apresiasi dari kita, mengharapkan pemberian dari kita, bukan karena dia ingin tahu, bukan karena dia ingin menuntaskan tugasnya. Oh, ini tugas ini harus selesai karena ini tanggung jawab saya. Bukan karena itu ibu-ibu, tapi karena dia mengharapkan, oh nanti kalau Bu Akin masuk, saya bakal dikasih permen nih. Mengharap imbalan, Bu. Jadi motivasi ini juga bukan motivasi dari dalam. Berarti 1 dan 2 jelas ya Bapak Ibu, bukan motivasi dari dalam. Nah selanjutnya yang ketiga, menurut Diane Gosden, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jika anak kita sudah pada tahap seperti ini loh, kelas ini harus bersih, karena kalau bersih kita nyaman. Karena itu berarti kan dia percaya bahwa ketika dia menunaikan kewajibannya membersihkan kelas, berarti kelas itu bersih, dia tenang. Bukan karena takut dihukum dan juga bukan karena pengen dipuji oleh guru, wow kamu bikin hari ini bagus bersih, bukan karena itu, tapi mutlak karena dia menganggap kalau piket akan nyaman suasana kelas Bapak Ibu. Nah, ketiga bagian ini merupakan motivasi dari dalam. Setuju sampai di sini? Setuju. Oke sih. Oke, next. Nah, ini dia yang paling ditunggu-tunggu, senjata pamungkas kita, Bapak Ibu. Kita tidak usah payah-payah, teriak-teriak besar suara, memarahi, menghardik mereka. Kita cukup buat ini. Mungkin ini kedengaran baru, padahal Bapak Ibu mungkin sudah pernah buat, tapi dengan nama yang berbeda dan lebih luas. Bapak Ibu ingat peraturan kelas? Ingat peraturan kelas? Ya. Ini lebih halus, lebih simple, lebih positif dibandingkan dengan peraturan kelas. Karena peraturan kelas mungkin bahasanya yang panjang, kemudian dibuat secara sepihak, yang buat biasa kita kan Bapak Ibu ya, yang membuat peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas ini tidak, yang buat ini adalah seluruh warga kelas. Karena keyakinan kelas itu adalah sebuah pernyataan yang memuat nilai kebajikan melalui curah pendapat semua warga kelas. Kita tanya tuh sama mereka, apa yang kalian butuhkan anak-anak? Mereka bilang, oh kami pengen kalau belajar nyaman ibu, kita buat dalam keyakinan kelas. Kami pengen buku jangan berantakan ibu, oke, kita buat. Berarti setelah baca, buku dirapikan, kita buat dalam keyakinan kelas dengan bahasa-bahasa yang positif. Karena keyakinan kelas ini perlu dibuat, anak-anak akan termotivasi seperti saya bilang tadi dari dalam. Bukan karena kita dia buat itu, bukan karena temannya, tapi karena memang dia sadar bahwa hal positif itu timbul dari dalam dirinya. Oke, silakan dulu. Kemudian selanjutnya, nah bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Ya kita gunakan kalimat positif, bahasa-bahasa yang bagus. Kemudian kalimatnya sederhana, mudah dipahami, tidak bertele-tele, sesuai dengan kondisi kelas. Tidak mungkin keyakinan kelas saya sama persis dengan keyakinan kelas di kelasnya Ibu Curamayani, di kelasnya Ibu Samsuani, nggak mungkin. Nggak mungkin juga kemudian sama dengan Ibu Ato, sama dengan Boranian, dengan Bu Aziza, Bu Salma, nggak mungkin. Bisa jadi sesuai dengan kondisi kita masing-masing dan kondisi perkembangan anak kita masing-masing. Kelas 1 jelas berbeda Bu Atonya dengan kelas 3, berbeda dengan kelas 5 Bu Atonya. Iya. Kemudian hasil curah pendapat. Jadi kalau peraturan kelas itu cenderung kita yang buat. Kita yang buat tempel. Nah, ini peraturan kelas kita. Jadi searah, istilah gimana? Satu arah. Kita yang buat. Kalau ini berdua, bukan berdua maksudnya timbal balik ya. Ibu, ada kita, ada siswa kita, ada murid kita. Kemudian lebih konkret dari peraturan kelas dan tidak permanen, bisa ditinjau ulang. Kalau mungkin semester depan hal-hal yang diyakini itu sudah mantap semua, kedepannya apalagi yang mau dibuat kita buat lagi. Oke. Nah, Bapak Ibu, demikian materi bagian saya yang saya jelaskan tadi kepada Bapak Ibu. Nanti materi berikutnya akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Liji Nur Saningsih. Bapak Ibu bersama Ibu Liji Nur Saningsih nanti akan membahas materi lanjutan. Namun sebelumnya mungkin di antara disiplin positif tadi sampai dengan keyakinan kelas, ada teman-teman saya di sini yang mau bertanya atau memberikan pendapat? Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin Bu, mau bertanya tentang keyakinan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Apa alasan mendasar tentang keyakinan kelas daripada peraturan kelas? Itu aja Bu pertanyaannya. Oke, baik. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Kita kembali ke keyakinan kelas tadi Ibu. Cara pembentukan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu dibuat antara kesepakatan antara guru dan murid. Jadi bukan hanya kita yang membuat Ibu, sehingga keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan semua warga kelas, memuat nilai-nilai kebajikan dan sesuai dengan kondisi kelas kita. Sedangkan peraturan tadi Ibu biasa cenderung kan kita nih yang buat tuh, kita buat, kita tempel seperti tadi. Jadi tidak ada kesepakatan dengan murid, kita tidak memikirkan murid bagaimana sih dengan peraturan yang saya buat, akankah murid menerima, berat gak di murid, kan kita gak pernah mikir itu Ibu. Tapi kalau di keyakinan kan kita pulangkan ke dia, tanyakan kepadanya, tapi kita tetap mengarahkan. Jadi alasan tersebut lah itu, karena dengan keyakinan kelas insya Allah Ibu, budaya positif di sekolah kita, di kelas kita akan terwujud. Mengapa demikian? Karena dengan adanya keyakinan kelas diharapkan tidak ada lagi yang tersakiti. Tidak ada lagi yang tersakiti, itu intinya Ibu. Tidak ada lagi yang merasa diintimidasi. Demikian Ibu Faridah. Baik, terima kasih. Baik ibu-ibu semuanya, saya serahkan mikrofon ini kepada Ibu Inji Nursanisi untuk melanjutkan materi berikutnya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan materi apa yang telah disampaikan oleh rekan sejawat saya, Ibu Cudewi Maya Sofa, yaitu pada materi ini saya kebetulan akan memaparkan kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glaser. Beliau ini adalah seorang ahli psikiater dari Amerika Serikat. Setelah melakukan beberapa riset, maka Dr. William menyimpulkan ada beberapa kebutuhan yang mendasar yang perlu kita ketahui bagi perkembangan anak didik kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup ini seperti kita ketahui yaitu seperti perasaan aman, kemudian perasaan senang, kemudian kebutuhan pangan, sandang, kemudian papan, dan kita bayangkan bagaimana kebutuhan ini akan terpenuhi, bagaimana anak-anak siswa kita datang ke sekolah ketika dia dalam keadaan lapar atau misalnya saja rumahnya kebanjiran atau musibah-musibah lain. Tentu siswa ini tidak akan merasa nyaman berada di dalam kelas. Disinilah kebutuhan bertahan hidup. Dr. William menyimpulkan bahwa anak ini harus kita penuhi kebutuhan hidupnya. Atau misalnya hubungannya, kita ada komunikasi dengan orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rasa terima atau love and belonging. Kebutuhan ini adalah berhubungan dengan orang tua, kemudian keluarga, kerabat atau teman-temannya. Mereka ini ingin diterima di kelompoknya. Mereka harus dianggap ada, berada di kelompoknya. Dia beranggapan bahwa saya harus diterima di dalam kelompok mereka, di dalam kelas. Kemudian kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Kebutuhan akan kebebasan ini, ibu bapak sekalian, perlu kita ketahui bahwa anak murid kita ini adalah sesuatu yang unik. Mereka ini mempunyai potensinya masing-masing. Setiap anak satu dengan yang lainnya tentu akan berbeda.
karena mereka mempunyai kepribadian yang unik dan mereka mempunyai kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Tugas kita sebagai guru adalah menggali potensi yang ada di dalam anak didik kita. Mereka semuanya berbakat, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang tidak pandai. Mereka mempunyai kelebihan masing-masing, cuman belum tergali apa bakat yang sangat menonjol di dalam diri peserta didik itu. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan atau fun. Kebutuhan kesenangan ini sangat penting kita terapkan di kelas. Jadi harapannya Bapak Ibu sekalian jangan ragu-ragu untuk menciptakan kesenangan-kesenangan di dalam kelas. Alangkah sedihnya apabila kita tidak merasakan kebahagiaan. Jadi kita boleh memberikan atau menawarkan kesenangan-kesenangan terhadap anak didik kita. Selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan atau power. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kebutuhan yang kelima ini yaitu tentang penguasaan atau power. Anak didik kita ini adalah mereka orang-orang yang berkompeten. Mereka ingin dihargai, mereka ingin diterima, dan mereka ingin diakui, dan mereka mempunyai harga dirinya. Dan kita bentuk bagaimana mereka bisa menjadi pribadi yang mandiri. Baik Bu, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah posisi kontrol. Di sini ada pertanyaan pemantiknya. Saya akan membacakan. Ibu Ani, guru kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Anton. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Anton yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Anton melakukan hal itu? Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ani di atas dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Anton melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Anton. Baik, the next. Bapak Ibu hebat sekalian, pada posisi kontrol ada 5 posisi kontrol di sini, yaitu adalah yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini pada penghukum ini anak dibuat merasa tidak nyaman. Kata-katanya, bahasa tubuhnya kadang kita sering menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk si anak atau memarahi dengan suara-suara yang keras. Contoh kata-katanya adalah, patuhi aturan saya, awas. Kemudian, kenapa tidak selesai? Kan ibu sudah kasih tugas, kok nggak siap-siap? Nah, kalimat-kalimat tersebut membuat secara konsekuensi logisnya anak merasa rendah diri, kemudian merasa marah, dan bisa jadi mereka melakukan hal-hal yang negatif dari tindakan sebagai penghukum. Kemudian selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini, anak merasa kalau kita terapkan di dalam kelas, anak akan merasa gagal. Dia merasa tidak dihargai atau dia tidak merasa kecewa ketika dia tidak bisa membahagiakan orang yang disayanginya. Contoh kalimatnya adalah, terlambat lagi, pasti datang terlambat, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Mungkin kita sering atau pernah mengucapkan kata-kata seperti ini. Tentu anak tersebut apabila kita pembuat rasa bersalah ini, dia akan kecewa. Iya. Kemudian posisi kontrol selanjutnya adalah sebagai teman. Pada posisi kontrol sebagai teman, kalimat yang keluar di sini adalah,
Tidak mengapa, nanti ibu bantu bereskan. Tidak apa-apa kamu datang terlambat. Sudah sana duduk, masuk ke dalam kelas. Nada seperti ini adalah kesannya ramah, tetapi konsekuensi logisnya anak tersebut menjadi ketergantungan kepada kita. Kalau dampak positifnya adalah baik, ada ikatan erat antara seorang guru dan murid. Tetapi apabila negatifnya, anak itu akan semakin tergantung sama kita. Dia tidak akan mau melakukan sesuatu kalau bukan dengan guru yang disenanginya. Itu adalah salah satu dampak negatifnya. Baik, selanjutnya adalah posisi kontrol pemantau. Pemantau ini mengeluarkan kata-kata seperti ini, contohnya konsekuensi atau sanksinya apa, kemudian keyakinan apa yang harus kamu lakukan. Nah, seperti ini kata-kata yang dikeluarkan oleh posisi kontrol pemantau. Kemudian bahasanya juga dengan bahasa ramah, tidak dengan tegas atau tidak dengan menunjuk-nunjuk seperti yang di atas tadi. Pada posisi ini pemantau adalah lebih baik daripada langkah-langkah dari penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol manager. Posisi kontrol manager ini adalah mengeluarkan kata-kata seperti ini, contohnya. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Kemudian apa konsekuensinya? Apa menurut kamu yang akan kamu perbuat agar lebih baik lagi? Seperti itu Bapak Ibu, contoh kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh guru pada posisi manajer ini. Tapi sebaiknya dari tingkatan-tingkatan posisi tersebut, posisi manajer ini adalah yang paling tepat dilakukan oleh guru. Tetapi untuk mencapai posisi manajer ini adalah sangat sulit dan penuh dengan langkah step by step. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita jangan ragu dan jangan bimbang. Teruslah kita berusaha untuk mencapai posisi kontrol sebagai posisi manajer. Karena bagaimanapun kita harus membentuk dan membimbing anak tersebut agar mereka menjadi pribadi yang baik dan mempunyai karakter yang mulia. Baik, materi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu guru hebat sekalian yang saya hormati, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut pendapat Diane Gosen 2004. Beliau juga telah melakukan riset atau penelitian sehingga beliau dapat menyimpulkan kalimat seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setiap guru atau orang tua tentu mempunyai misi dan visi yang baik, bagaimana membentuk anak atau siswa menjadi pribadi yang baik. Untuk langkah-langkahnya, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Saya ambil kasus Bapak Ibu sekalian. Ketika saya temukan anak di kelas, ada kasus ini, kita sering kan menemukan kadang ada anak, salah satu anak yang tidak membawa pensil atau alat tulisnya. Kemudian anak yang satu, anak A dan B, si anak A meminjam pensil kepada si B, bukan meminjam, dia mengambil, tapi tanpa izin. Tentu mereka akan berselisih atau bertengkar. Yang satu tidak mengizinkan, yang satu lagi terpaksa dia ingin meminjam karena sudah ada catatan atau tulisan di papan tulis. Nah, dari peristiwa tersebut, Bapak Ibu sekalian, alangkah
sebaiknya kita akan mengambil tahap-tahap seperti ini, yaitu menstabilkan identitas. Pertama sekali Bapak Ibu sekalian, kita panggil anak itu tersebut ke ruangan pustaka ataupun dalam kantor misalnya. Kemudian kita tanyakan, pertama sekali kita tanyakan, kita ingin tahu permasalahan apa yang mereka lakukan. Kita menanyakan, yaitu kamu bukan satu-satunya orang yang telah melakukan kesalahan. Kemudian pertanyaan kedua bisa juga kita tanyakan, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini tahap seorang guru adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya kita pada tahap validasi tindakan salah. Validasi tindakan salah ini bisa kita utarakan, pertanyaannya adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kita tanyakan alasannya, apakah karena dia tidak membawa pensil ataupun karena dia lupa sehingga tidak terpenuhi kebutuhannya untuk menulis catatan yang diberikan oleh guru. Dan yang selanjutnya adalah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas ini seperti contoh kalimatnya adalah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini kita buat kesepakatan antara anak dengan guru, antara anak dengan si A dengan si B, kemudian kedua anak dan guru tersebut. Bapak Ibu sekalian, saya yakin sekali Bapak Ibu guru hebat yang hadir di ruangan ini sudah melakukan segitiga restitusi ini. Namun ada kurangnya sedikit di sana sini. Nah, dari peristiwa ini, dari bahasa ini, mari kita sempurnakan. Ketika kita menemukan permasalahan dalam kelas, kita lakukan segitiga restitusi yang telah dilakukan riset oleh Diane Gosling. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita bersama-sama kita bimbing anak-anak didik kita bagaimana mereka mempunyai mental yang kuat, bagaimana mereka bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam diri mereka sehingga mereka menjadi karakter yang lebih baik lagi untuk nusa dan bangsanya. Kemudian kenapa kita harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan ini? Karena kita menjelaskan yang telah kami paparkan tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mengutarakan pendapatnya. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Inji yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk bertanya. Tadi Bu sudah menjelaskan tentang segitiga restitusi. Bagi kita adalah apa pentingnya melakukan segitiga restitusi di kelas. Cuma itu Bu yang saya tanyakan pada itu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Atun sudah bertanya tentang apa sih pentingnya restitusi itu dilakukan dalam kelas. Baik, saya akan mencoba menjawab bahwa Bapak Ibu sekalian, restitusi itu adalah proses suatu peristiwa bagaimana anak-anak itu merubah kesalahannya menjadi lebih baik lagi dan kembali ke kelompoknya menjadi lebih kuat lagi. Kemudian di sini ini sangat penting kita lakukan karena ada tahap-tahap yang harus dilalui. Kita mencoba mencari permasalahan apa yang terjadi, mencari sebab-sebab hal itu bisa terjadi, mencoba mencari solusi tersebut. Kemudian setelah kita tahu solusi permasalahannya, maka kita dan anak itu mencari solusinya dan si anak mencoba untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Yang terakhir tadi seperti menanyakan keyakinan. Pada poin yang terakhir ini yang sangat penting yang kami garis bawahi adalah menanyakan keyakinannya. Bagaimana hal itu tidak terulang kembali, nak? Bagaimana
apa yang perlu kamu siapkan agar tidak terjadi hal seperti ini. Nah, seperti itu Ibu Atun. Nah, jadi keyakinan kelas ini, yang keyakinan yang terakhir ini sangat penting sehingga tidak terulang lagi apa yang telah terjadi. Mungkin seperti itu Ibu Atun. Terima kasih Bu Atun atas waktunya. Baik Bapak Ibu sekalian, oke, cukup ini saja yang saya sampaikan. Kemudian saya akhiri dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Oke, terima kasih kepada Ibu Cudewi dan juga Ibu Inji Nursansi yang telah memaparkan materi CGP tahun 2022. Baiklah Bapak Ibu, acara implementasi pada hari ini sangatlah bermanfaat bagi kita semua selaku guru dan juga teman sejawat daripada Inji dan Ibu Cudewi Sopa, sehingga menjadi bahan motivasi dari beliau kepada kita, sehingga kita bisa berbenah kembali di kelas kita masing-masing dalam menghadapi siswa-siswa kita. Dan juga terima kasih kepada pemateri yang telah bersusah payah, dan mohon juga kepada pemateri untuk bisa sama-sama menjadi penggerak atau motivasi di sekolah SDN 1 Pangan. Kemudian setelah kita mempelajari kegiatan tadi, maka kita akan melakukan refleksi kegiatan kita pada hari ini kepada Ibu Cudewi dan Ibu Inji untuk memandu refleksi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu moderator yang baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas waktu dan kesediaannya. Setelah kegiatan ini kita akan melakukan refleksi untuk perbaikan ke depannya, baik untuk kita semua, terutama untuk kami secara pribadi. Oke, minta izin Bu In dibagikan kertasnya. Teman-teman silakan ditulis apa yang dirasakan ketika mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Kemudian apa kira-kira yang ingin diperbaiki ke depannya? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.